Halo semua, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam dunia dari salah satu franchise paling berpengaruh dalam sejarah video game, Call of Duty. Lebih dari sekadar tembakan dan ledakan, Call of Duty adalah cermin dari bagaimana perang dikemas, dirasakan, dan dipahami oleh generasi modern. Mari kita lihat bagaimana game ini berevolusi dan apa yang sebenarnya sedang diceritakan kepada kita. Evolusi narasi dari Perang Dunia ke realita politik modern. Call of Duty pertama kali muncul sebagai simulasi sinematik Perang Dunia dulu. Dengan pendekatan historis, kita dibawa ke Normandia, ke medan perang Soviet, dan ke Pasifik, menghadirkan heroisme di tengah kekacauan. Namun, semuanya berubah di era modern warfare. Disinilah Call of Duty mulai masuk ke wilayah yang lebih kompleks, terorisme global intervensi, militer operasi rahasia yang tak terekam. Sejarah game ini tidak hanya bercerita tentang siapa lawan kita, tapi juga mempertanyakan, apakah kita berada di pihak yang benar? Seri Black Ops bahkan menelusuri sisi kelam perang dingin, konspirasi, propaganda, dan eksperimen psikologis. Realisme militer dan pengaruh politik. Call of Duty dikenal karena tingkat realisme visual dan teknisnya. Desain senjata, taktik tempur, hingga dialog pasukan. Semuanya dibuat dengan konsultasi militer. Namun, semakin realistis, semakin politis. Di Modern Warfare 2019, kota fiksi Urzikstan menggambarkan konflik Timur Tengah yang sangat menyerupai kejadian nyata. Di Cold War, kita bertarung di KGB, memburu agen ganda, dan menyusup ke Berlin Timur. Tapi ada pertanyaan penting, apakah Call of Duty sedang menggambarkan realita atau membentuk persepsi kita tentang realita, sinematik, dan intensitas? Pengalaman aksi, tanpa henti. Call of Duty bukan hanya game perang, ia adalah film interaktif. Cutscene yang meledak-ledak, sudut kamera ala dokumenter, dan momen-momen scripted menciptakan pengalaman adrenalin tinggi. Misi seperti All Gilead Up, MW, No Russian, MW2, Numbers, Mason, Black Ops, menjadi bagian dari memori kolektif gamer. Tapi di balik setiap letusan granat dan efek slow motion, ada sesuatu yang lebih dalam. Pengalaman sensorik ini dirancang untuk menempatkan kita dalam dilema. Apakah kita merasa seperti pahlawan? Atau hanya pion dalam perang yang lebih besar? Glorifikasi atau kritik terhadap perang. Salah satu kritik utama terhadap Call of Duty adalah glorifikasi perang. Musuh sering digambarkan sebagai entitas jahat tanpa nuansa. Ledakan dan kemenangan menjadi pusat narasi. Pemain diajak menikmati kekerasan sebagai aksi heroik. Namun, beberapa momen dalam franchise ini juga justru menyentuh sisi manusiawi. Di MW 2019, kita bermain sebagai anak kecil yang kehilangan orang tuanya karena invasi. Dalam Black Ops 2, kita dipaksa memilih antara membalas dendam atau memberi ampun. Di Perang Dunia Kedua, kita menyaksikan horror camp konsentrasi secara langsung. Kadang-kadang Call of Duty tidak memuliakan perang, melainkan memperlihatkan betapa brutal, membingungkan, dan tragisnya konflik bersenjata. Identitas yang terbagi, hiburan, kritik, atau propaganda. Call of Duty berdiri di tengah ambiguitas. Sebagai hiburan, ia luar biasa, intens, responsif, dan menegangkan. Sebagai narasi, ia bisa sangat kuat menghadirkan moralitas dalam medan pertempuran. Namun, sebagai media budaya, ia juga bisa menjadi alat mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia, siapa musuh kita, dan apa itu pahlawan. Seri ini tidak selalu netral, dan mungkin memang tidak bisa. Karena di dunia nyata, tidak ada perang yang sepenuhnya netral. Call of Duty telah berkembang dari game perang menjadi refleksi sosial. Di dalamnya, kita tidak hanya melihat
peluru dan ledakan, tapi juga bayangan tentang dunia yang kita hidupi hari ini. Apakah kita sedang bermain game, atau sedang menyelami narasi dunia yang penuh manipulasi, konflik, dan ilusi pilihan? Itulah kekuatan Call of Duty. Ia membuat kita bertanya, tanpa pernah memberi jawaban yang pasti. We need to know if he's working with Moscow. We're in position. Let's go to work, Bravo. He knows you're coming. Copy that.